Udah kan, Dev? Cek. Yuk, yang lain udah siap? Siap kok. Siap. Mungkin Mas Dimas sama Mbak Dini boleh apa dijelaskan mungkin dijelaskan untuk event Run for Humanity. Ya, ini event Run for Humanity ini kalau udah lihat dari judulnya juga kan lari untuk kemanusiaan ya. Jadi memang kita bukan hanya cari sehat ya, tapi di event ini kita juga membangun rasa kemanusiaan kita khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Jadi event ini memang event yang bukan juga terkesan event charity, tidak, karena di sini event lari yang memang para pesertanya juga kita penuhi haknya, maka mendaftar gitu kan, biaya registrasi untuk ikut event kelas 5 kategori 5 kilo dan 10 kilo, dan itu kita penuhi haknya, tapi memang biaya yang mereka berikan itu 100% kita donasikan, seperti itu loh. Mas, ide awalnya karena memang suka lari. Iya, karena memang suka lari. Jujur, iya. Jadi gini, masing-masing teman-teman pasti punya hobi. Pasti dari semua ini kan kita akan lebih lebih ngerasa feelingnya gitu ya. Kalau kita bisa memberikan kemanfaatan luas dari apa yang kita suka, benar nggak? Nah dari dulu kan memang aku sama teman-teman tuh suka lari gitu. Dari mana tuh mikir apa ya dari dunia lari ini yang memang pengen lah, karena kalau kita bicara kemanusiaan kan sekarang tentang Palestina hampir semua cabang olahraga ya, di dunia sepak bola, di dunia bela diri kayak gitu kan, semua di dunia bola basket segala macam sudah ada lah, kita bicara secara global ya. Nah, di dunia lari ini kayaknya aku pengen membangun gimana orang bisa dapat sehat. Pertama memang event lari mengajak orang untuk yang belum gemar lari untuk jadi lari gitu ya, karena lari itu olahraga paling mudah untuk jadi sehat, cuma modalnya 2 kaki sama sepatu gitu aja bisa kan. Tapi di balik itu semua kita tambahkan, membalut, memang membangun kesehatan itu bukan hanya jasmani tapi rohani, dan ini bisa terbangun dengan cara awareness, kepedulian, karena awareness itu, kepedulian ini sesuatu yang memang suatu kesehatan dalam diri juga. Kalau kita punya rasa kepedulian itu Masya Allah itu menjadi suatu energi buat diri kita gitu sih. Dari hasil donasinya semuanya akan di 100%. Jadi teman-teman yang daftar kategori 5K, 10K semuanya kita sumbangkan gitu ya. Mas tadi dibilang kan ada beberapa artis yang Iya. mungkin ada yang ngasih donasi apa Lebih. terus akhirnya dilelang gitu untuk menambahkan dari Kita belum tahu ya, ini masih diskusi sama Mas Rizal untuk masalah hadir. Mas Rizal juga ngidein, tapi mungkin kalau donasi lebih mungkin bisa aja kan, kita kan yang donasi ikut registrasinya kan 175 sama 225 gitu ya. Tapi mungkin orang dari 175 ada yang lebihin, itu kita nggak tahu kan, ya kan. Tapi yang jelas minimum untuk daftar untuk 5K itu 175.000 gitulah. untuk lelang barang misalkan dari teman-teman artis sendiri ada Kayaknya boleh juga menjadi ide itu. Itu Mas Rizal mengidekan itu juga. Kayaknya mungkin nanti kita coba lihat kondisinya, karena kan memang konsep lari ini benar-benar olahraga sehat, hiburan, ada bazarnya juga, exponya gitu kan. Terus ada hiburannya juga, Mas Rizal Armada juga main, Mas Ade Jigo juga main gitu ya. Jadi memang orang di sana ya terhibur gitu. Tapi memang di balik itu semua ternyata memang ini bukan hanya menghibur diri kita, tapi juga di sini ada andil untuk bisa peduli kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang Mas, tadi ada 50 teman-teman yang terlibat itu. Alhamdulillah. Nah, itu ambil di 5K semua atau di 10? campur, 10K ada nih? 5K, ada 10K. Kita juga surprise juga ya, banyak teman-teman yang join. Ya di sini yang senangnya bukan hanya kepedulian mereka kemanusiaan, tapi kita senang juga karena sebagian ini teman-teman yang memang belum minat ke olahraga lari. Jadi ini pintu gerbang juga gitu untuk mereka. Jadi harapannya apa? Kita senang dong punya teman tadinya kurang begitu suka olahraga, tapi jadi olahraga kan menyebarkan virus baik kan, mereka jadi hidup sehat. Jadi banyak teman-teman juga yang notabene bukan memang sudah olahraga lari, mereka ngambil yang 5K. Karena 5K itu kan kita di sini waktunya juga bisa dibilang cukup lama, sekitar 2 jam untuk 5K. Kadang-kadang orang jalan kaki aja 5K itu cukup 1 jam nyampe. Kalian jalan kaki itu 5K nyampe. 10K itu ya sekitar paling lama kalau jalan kaki aja 1,5 jam, 2 jam nyampe. Mas mempersiapkan ini dari awal konsep sampai terlaksana nanti itu berapa lama sih Mas sudah dipersiapkan? Itu dia, makanya ini persiapannya cuma 6 minggu. Serius, saya juga sebetulnya
ngalir aja. Niatnya apa? Kita ini kan tugasnya ikhtiarnya berbuat sesuatu ya. Hasil akhir kan kita serahkan sama yang di atas. Kami berpikir ya udah kami berbuat aja gitu. Ya kalau memang ini dimudahkan, Allah ridho segala macam ya pasti dimudahkan. Ya ternyata 6 minggu segala macam support teman-teman, ya para sponsor juga yang ikut di sini, ya semuanya on the spot semua. Teman-teman yang ikut, Mas Rizal, para MC segala macam, kalau berpikir, aduh kalau mau bayar berapa bro? Ini kalau mau bayar berapa itu? MC-MC-nya semua segala macam yang andir, para talent semua kan yang ikut. Tapi ya itu dia kalau kita bicara kemanusiaan, ya semuanya insya Allah. Maksudnya acaranya akan diadakan di mana dan berapa kilometer sih bakal lari? Ya, acaranya diadakan di Bintaro Jaya, di kawasan Bintaro Jaya sini, di kawasan Bintaro Loop ya. Jadi memang kita 5 kilo 10 kilonya itu memang keliling Bintaro, dan bertepatan juga ini beberapa area Car Free Day gitu. Jadi di Bintaro, tapi memang kita start ini sebelum Car Free Day. Yang 10K itu kita mulai jam 6 pagi flag off-nya, kalau yang 5K itu jam 6.15 gitu. Jadi hari Minggu nanti ya, ayo kalau mau datang silakan. Kak, tapi dari olahraga lari sendiri udah Bapak dari kapan sih kalau boleh tahu? 2013 kali ya, 2014 sudah lama. Ya ini Awalnya kenapa trigger yang mau olahraga lari? Dulu pada saat itu memang lari belum hype seperti sekarang. Pada saat itu lari di GBK, ya karena dasarnya dulu kan memang aku suka olahraga. Kenapa olahraga lari? Ya melihat olahraga yang memang bisa dilakukan tidak melihat umur. Terus faktor resiko cederanya juga minim kalau dijalankan dengan teknik yang benar. Itu cuma lari. Lari itu juga tidak perlu persiapan yang gimana-gimana gitu ya. Cuma modal sepatu, bisa, semua orang bisa lari. Tinggal kalau memang mau maraton, pasti ada teknik-teknik yang harus pelajarin. Karena kalau buat maraton itu kan 42 kilo ya. Kalau kami kan memang persiapannya buat maraton. Nah itu perlu ada pelajaran pendidikan atau memang yang harus dijalani secara rutin. Karena kalau udah bicara maraton bukan olahraga yang fun lagi. Jadi memang udah hitungannya serius, harus dipersiapkan dengan matang. Kalau enggak resikonya besar. Itu masih Kak ikut lomba-lomba yang kayak sekarang gitu, kayak tadi maraton. Maraton New York. Aku kemarin Chicago. Oh, Chicago. Kemarin Chicago, besok April insya Allah ke London. London maraton besok. Ya, istri honeymoon berdua. Tapi honeymoonnya suka lari. Honeymoonnya suka lari. Gimana jadi suka ikut lari juga nggak sih sekarang? Lagi belajar ini, lagi mulai ya, lagi mempersiapkan diri. Tapi belajarnya tekniknya dulu. Nanti aku temenin dia lari, beneran lari di Iya, London. insya Allah targetnya nanti bulan Agustus, nanti ada event lari di bulan Agustus. Kak Didi untuk pertama kali nanti lari ya. Kenapa Kak pilih yang ke London sama yang ke Chicago gitu? Karena Chicago Marathon itu 6 major world. Jadi ada 6 maraton tertua yang bergengsi di dunia. Itu ada 6. Salah satunya Chicago dan London. Itu untuk full maraton. Jadi larinya 42 kilo. Nah, jadi memang harus persiapan yang matang. Itu bukan hanya bisa lari dan semangat aja, tapi banyak persiapan. Emang suka ikut event-event yang luar negeri gitu Kak? Sejauh ini seperti itu ya, kita menganggap ya alhamdulillah kita masih Allah takdirkan berdua ya, kita honeymoonnya bukan hanya sebatas jalan-jalan, tapi gimana jalan-jalan bermanfaat. Begitu juga pikiran kita menjalankan sesuatu itu bukan hanya sebatas menghibur diri kita, tapi gimana kita membuat sesuatu itu yang bisa bermanfaat. Kalau lari maraton bukan hanya terhibur, bukan hanya jalan-jalan, tapi dapat sehatnya. Suka lari, olahraga lari buat event Run for Humanity, lari tapi ada bermanfaatannya. Jadi kan kalau pikir ya hidup ini gimana kita bisa bermanfaat lebih luas lagi, sebanyak-banyaknya. Bukan hanya sehat, panjang umur ya. Ngomong-ngomong honeymoon, kemarin juga baru anniversary Nah. yang ke-14 tahun. Gimana Masya sih Allah. mungkin berasa bersyukurnya sudah 14 Mana saya? tahun bersama? Ya, yang pasti 14 tahun nggak gampang deh, gitu kan. Adaptasi itu sampai saat ini juga masih terus belajar gitu. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa kompak ngelewatin itu semua. Gitu. Yang pasti seneng lah, mudah-mudahan bisa sampai Bisa. Insya Allah. Tapi pas banget nih, cantik banget gitu, 12. Iya ya. Iya, cantik Buat banget. ini ya, banyak diskon dong. Tapi apa sih mungkin ada harapan-harapan nggak di anniversary yang kemarin?
arah seperti apa sih? Yang pasti harapannya semoga selalu kompak ya, insya Allah. Semoga bisa saling mengerti satu sama lain, dan yang paling penting adalah segala sesuatu yang memang rumah tangga itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kita jalanin. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa saling mengerti, terus kita bisa sama-sama belajar yang paling penting. Karena rumah tangga itu kan adalah ibadah seumur hidup gitu. Jadi harus terus belajar gitu, saling memahami satu sama lain. Tapi selama 14 tahun ini mungkin yang paling susah dilalui itu apa sih? Naruh handuk masih berantakan, Mbak. Kapan ya? Tadi juga masih gitu. Ingetin lupa. Itu hal sepele banget yang mungkin teman-teman cowok di sini suami-suami juga masih suka ngelakuin hal itu gitu. Jadi memang ya hal-hal yang seperti itu ya itulah bumbu-bumbu rumah tangga. Itulah ya. indahnya berumah tangga. Iya. Itulah indahnya suami istri. Kalau dari Mas Dimas sendiri 14 tahun ini selama menjalani rumah tangga dengan Kak Dina mungkin Ya pasti suka duka. Kalau suka ya pasti biasa umumnya orang bisa menghadapi. Kalau dukanya itu bisa dihadapi dengan happy, dengan bahagia, itu yang justru yang luar biasa. Ya dukanya ya banyak lah, dibawain sama istri, cemburu sama nggak salah ya saya. cemburuan cemburu. Harus dong, kalau kita nggak punya rasa cemburu justru aneh pasangan itu. Harus, justru adanya rasa cinta satu sama lain itu karena ada rasanya cemburu sama lain. Tapi cemburu ini kan cemburu yang sayang, bukan cemburu yang gelap atau yang tidak terkontrol seperti itu. Menjaga keharmonisannya selama 14 tahun seperti apa sih? Menjaga komunikasinya dengan baik. Komunikasi. Karena 80% pernikahan itu adalah ngobrol. Ya biarpun sekarang terhalang dengan handphone gitu ya, memang nggak bisa dipungkiri, tapi ya kita harus benar-benar peka gitu, cari waktu juga untuk bisa ngobrol gitu. Di talknya misalnya pillow talk ya biasanya kalau orang-orang bilang kan, ya di waktu-waktu tertentu memang harus ada, ya ditinggalin handphonenya gitu. Tapi cara kalian rayakan anniversary itu seperti apa sih kalau ala kalian? Aduh Mbak, udah 14 tahun nggak ada. Rayainnya mungkin seperti apa Mbak? Yang spesial gitu. Setiap hari anniversary bagi kita. Nggak dikhususkan. Jadi ya memang ya mungkin itu sebagai tanggal aja pengingat oh kita pernah lah momen, tapi justru hari-hari setiap hari ya itu kita isi dengan sesuatu mengevaluasi diri gitu sih. Kasih kado juga gitu Mbak? Kado, bukan main, enggak. Kasih kado gitu ya. Berarti nanti ke London itu untuk merayakan anniversary? Enggak Mbak, buat lari. Tapi sampai ngajak istri jalan-jalan. Jadi kalau misalnya aku maraton semangat tuh Kak Dini, ayo kapan lagi berangkat segala macam gitu, karena dia ikut. Gitu ya. Kak, ini kan maksudnya kan maraton ini kan banyak ya, Iya. artis juga banyak yang ikutan. Kakak sendiri teman dari tahun 2013 gitu, mas sekarang juga mulai, masa banyak yang sampai ke luar negeri. Kakak sendiri termasuk yang itu juga nggak sih kayak ikut-ikutan pengen udah deh kita bikin event juga gitu-gitu? Atau mungkin yang ikut-ikutan udah kita ikutan event-event juga kayak Belum pernah sebetulnya buat event. Kalaupun ada event kita lakukan bukan event olahraga. Nah tapi memang event olahraga itu salah satu yang pengen kita buat karena hobi kan. Tapi ternyata apa ya momennya segala macam ya kita, apalagi dengan kondisi sekarang kan isu kemanusiaan di Palestina ini, kita ngerasa ini momennya nih, kita pengen buat olahraga dunia lari juga bisa digabungkan dengan sisi kemanusiaan gitu loh. Dunia lari bisa digabungkan dengan sisi kemanusiaan, ya makanya kita buat Run for Humanity ini gitu. Tapi kan ya sisi kemanusiaan itu bukan sesuatu yang terkotak-kotak, bisa masuk dari segala macam aktivitas kita. Teman-teman mungkin bisa dengan misalnya melelang baju yang kalian suka, dunia olahraga, dunia usaha, atau hobi-hobi otomotif itu bisa semua gitu. Jadi memang kalau kemanusiaan itu tidak ada batasan. Nah karena aku sebagai sama Kak Dini suka olahraga, ya kita buatlah event Run for Humanity ini gitu. Ya mudah-mudahan yang ikut juga bukan hanya orang-orang yang memang para expert dunia lari, tapi orang-orang yang memang mungkin baru melakukan olahraga lari atau menyobain olahraga, ini terlibat juga di sini. Ya harapannya energi virus positif. Jadi lari bukan jadi ajang ikut-ikutan ya Kak, kayak maksudnya sekarang hype gitu? Enggak, aku dari 2013. Malah sekarang udah ada target untuk olahraga lari. Target apa Kak? Ya target waktu untuk menjadi personal best lebih baik. Tapi target itu sebetulnya kita berikan sebetulnya untuk gimana hidup itu butuh komitmen. Begitu juga olahraga. Gimana kepedulian kemanusiaan? Komitmen nggak kita selalu jaga rasa kemanusiaan gitu tetap berani. Pernah cedera nggak Kak dari lari? Sering, pernah lah. Pernah lah pasti cedera, pernah lah. Ya pernah lah pasti karena
kurangnya stretching segala macam ya, biasanya ankle di lutut segala macam, normal aja. Tadi Kak Dimas, ini kan ada 50 sampai 60 pekerja juga yang ikut. Termasuk Kak Iris juga sih karena sahabat kalian juga. Tidak tahu. Kalian lihat. Termasuk ikut juga nggak sih? Mungkin Nggak tahu, lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Ngajak dong sih Apa? Biar ikut sehat. Oh, pokoknya semua orang kita ajak untuk hidup sehat. Semua orang mudah-mudahan apapun lagi masalahnya untuk menyelesaikan suatu masalah, lagi di usahanya lagi sulit, apa di rumah tangganya lagi sulit, atau di kehidupan bermasyarakat sulit, dengan olahraga, biasanya olahraga itu bukan hanya membuat tubuh kita sehat, tapi juga kita punya pikiran sehat, positive thinking. Itu penting dalam hidup positif, karena dengan positive thinking akan berpengaruh dengan perilaku kita sehari-hari, apa yang akan kita buat bersosialisasi sama masyarakat. Gitu, ini penting banget nih. Positive thinking, berpositif thinking susah karena kita sering banget berhusnuzon sama orang. Abis ini beda file, gue mau bikin greeting. Ya. ada respon sendiri masih dari Bel Mbak? Mau ikut gitu. Macamnya Ada deh. Kak, terakhir aku mau minta greeting.